memandang keluarga. Bagaimana saudara? Yang pertama, ketika saudara memandang keluarga, pahamilah bahwa keluarga yang Tuhan berikan bagi kita merupakan gambaran Allah yang diwujudkan di dalam dunia. Apa maksudnya? Dikatakan ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mereka itu diciptakan berupa dan gambar Allah. Tentu ini tidak secara harafiah, tapi di dalam diri antara pria dan wanita, suami dan istri, ada gambaran konkret Allah dalam diri manusia yang bisa dilihat manusia di muka bumi. Allah tidak kelihatan, dia roh, dia susah dibuktikan karena akal kita nggak dapat menjangkau, tapi dia ada. Bagaimanakah Allah mengimplementasikan keberadaannya? Itu dimasukkan dalam satu paket, yaitu diri saudara dan saya. Amin. Dalam diri saudara dan saya. Dalam bahasa Latin, imago Dei. Imago itu gambar, image bahasa Inggrisnya. Dei itu Allah. Dalam diri sebuah rumah tangga, dalam diri sebuah keluarga yang terdiri atas suami, istri, nanti anak-anak, dikatakan inilah wujud konkret mengenai rupa Allah di muka bumi. Rupa Allah di muka bumi. Jadi ketika saudara melihat keluarga saudara, maka saudara harus melihat bahwa mereka bukan hanya sekedar pasangan. Mereka bukan sekedar pasangan suami istri, bukan sekedar anak, tidak. Pahami bahwa mereka adalah perwakilan wujud Allah di muka bumi. Ketika orang memandang pasangannya sebagai wujud Allah yang kelihatan di muka bumi, dia nggak main-main. Nggak main-main terhadap keluarga. Nggak bisa dia main-main. Ya, nggak bisa juga salah-salah. Karena apa? Karena yang Tuhan berikan, yang Tuhan wujudkan, yang Tuhan adakan di dalam dunia lewat keluarga, di situlah wujud Allah yang bisa saudara perhatikan, saudara lihat. Ketika kita gagal memahami ini, makanya orang akan lemah memandang keluarganya. Saya yakin, kalau orang tidak punya pemikiran yang kuat tentang siapa istrinya, siapa anaknya, siapa dirinya dalam sudut pandang Alkitab, maka dia akan main-main melihat keluarganya. Tapi kalau dia lihat bahwa di dalam rumah tangga keluarganya ada gambaran Allah yang bisa dibuktikan, dilihat di muka bumi, sekalipun tidak bisa lihat Allah, dia akan hati-hati. Dia nggak bisa main-main. Amin. Amin. Jadi ketika saudara lihat istri saudara, lihat ayat ini, istri saya ini gambar Allah ini juga. Walaupun ada jerawatnya, ya kan? Dia suaminya udah tua, bekerut, dia kan 3 garisnya gitu. Oh, tapi ada gambar Allah di sini. Lihat anaknya, walaupun rambut anaknya nggak numbu-numbu gitu ya, rambutnya jabrik, nggak ada fashionnya sama sekali, ada gambar Allah. Dan ketika saudara menyadari keluarga saudara ada wujud daripada gambar Allah, kita nggak main-main sama rumah tangga kita. Amin. Nggak bisa, nggak bisa. Saudara tidak bisa bermain-main. Karena apa? Ketika saudara bandingkan ayat ini dengan ayat-ayat di atas, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan bintang bulan, menciptakan terang, tidak ada gambaran Allah dalam planet-planet, nggak ada, saudara. Ketika Tuhan menciptakan daratan, ketika Tuhan menciptakan binatang, tidak ada gambar Allah. Tapi dikatakan ketika dia menciptakan manusia, maka ayat mengatakan, maka Allah menciptakan makhluk ini berupa dan gambarnya. Ditaruh Tuhan prototipenya pada manusia. Pada ciptaan lain tidak. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Lalu saudara bertanya, apa Pak definisi konkret mengenai rupa gambar Allah? Begini saudara, rupa gambar Allah itu saudara temukan dalam diri masing-masing. Ketika saudara melihat pasanganmu adalah seorang pribadi, ketika saudara melihat anak-anakmu seorang pribadi, dia punya karakter. Dalam saudara, dia punya sifat, dia punya sikap, dia punya nilai-nilai, dia punya unsur-unsur kebaikan. Walaupun kadang-kadang ada nilai-nilai yang saudara nggak setuju, saudara nggak suka, tapi ketika dia memiliki sebuah kepribadian, cuma manusialah makhluk hidup yang punya kepribadian, binatang tidak. Itulah wujud daripada gambar Allah. Amin. Ketika saudara memahami mengenai kepribadian masing-masing ini merupakan wujud gambar Allah, saudara bisa menghargai perbedaan. Bisa. Karena apa? Di dalam kepribadianlah saudara bisa membuktikan, berarti ini wujud gambar Allah. Nggak beda. Karena kalau semua kepribadian sama, itu berarti robot, bukan manusia. Dan tidak ada prototipe gambar Allah dalam semua yang seragam. Amin. Nggak ada, saudara. Ketika saudara lihat diri saudara berbeda, saudara lihat anak saudara yang A sama yang B beda, beda kelakuannya. Yang satu rajin, satu malas. Yang satunya satu kali kerjain, ya ini 3 kali baru mau dikerjain.
Yang satu pintar, yang satu lemot. Beda, saudara. Ketika saudara lihat beda, ini karakter berbeda. Dalam perbedaan kepribadian mereka, saudara ingat, oh ini gambar Allah yang murni, yang benar. Saudara tidak akan menghakimi mereka, saudara tidak akan menyalahkan mereka. Saudara menghargai dia di dalam kepribadian berbeda ini. Disitulah wujud gambar Allah sesungguhnya. Amin. 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 Ada banyak orang tua yang saya anggap topi. Ketika anak mereka tidak seperti anak kita, saya anggap topi. Di mall-mall itu mereka bawa anak mereka dalam kursi roda, kalau anak mereka lumpuh total. Ada cacat, kadang-kadang tangannya melintir, tapi mereka bawa. Ada anak mereka idiot, ya. Ada mereka itu, anak mereka seperti epilepsi gitu, ada gangguan, tiba-tiba begitu. Dan ketika ada wawancara sebuah televisi, saya nggak salah tuh Kick Andy waktu itu tanya mengenai anak-anak bermasalah, anak-anak yang cacat. Ditanya kayak gini, kenapa kamu mau rawat anak model kayak gini? Padahal secara teori manusia anak seperti ini nggak punya masa depan, malah ngabisin duit, ya kan? Sekolah pasti luar biasa, nggak sekolah biasa, saudara. Bajunya pasti khusus, makanannya pun tertentu. Udah tuh anak kayak gini dibilang nggak ngerti, memang nggak ngerti dia. Tapi orang tua ini begitu mengabdikan diri. Apa jawaban orang tua? Saya selalu bilang, dia bilang inilah pribadi titipan Tuhan pada hidup saya. Dan saya tahu dia berasal daripada Tuhan, bersumber daripada Tuhan untuk membentuk saya. Dan saya tahu apa yang Tuhan beri, itu yang saya terima. Ketika saudara lihat kepribadian berbeda, sekalipun dia lemah, nggak cocok dengan kekuatan saudara, ingat, kepribadian itu adalah gambaran prototipe daripada rupa Tuhan dari masing-masing pribadi. Amin.